Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, yang di rumah nih penting banget ya, harus dicatat. Kenapa? Karena tema kita ini tentang kesuksesan dunia wal akhirat. Banyak orang yang mencari kesuksesan di dunia ya, pontang-panting pergi ke sana ke sini ya, menganggap bahwa waktu keluarga itu buang-buang waktu aja. Duduk-duduk, ngumpul-ngumpul sama keluarga itu kayak buang-buang waktu. Padahal aku tuh bisa cari kesempatan kerja di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, emang kenapa sih hubungannya sama tema kita tuh apa sih? Hubungannya adalah harta bisa dicari orang tua, tak bisa diganti. Tonton sampai habis ya, catat jangan lupa karena banyak banget pembahasan yang insya Allah bisa kita praktekkan dan banyak manfaatnya. Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita, ada Bunda Tuti, ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah, nggak ada orang tua yang nggak jauh lebih seneng lihat anaknya senang. Benar, ya. Masya Allah, Tapi alhamdulillah. afwan, maaf mungkin di luar sana ada anak-anak yang mungkin memiliki harta kekayaan yang lebih banyak daripada orang tuanya, tapi justru meremehkan nasihat-nasihat orang tua. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang pengen kaya secara instan gitu. Nah, gimana sih dalam pandangan Islam ketika kita memang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, tapi justru meremehkan atau memandang kecil orang tua? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca yang cantik. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat dulu ya semuanya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Subhanallah, hari ini kita akan belajar banyak. Makanya jangan lupa tonton terus sampai habis. Jikalau anak memiliki harta yang banyak melebihi daripada kekayaan orang tuanya, alhamdulillah bersyukur. Jangan sampai kufur nikmat, apalagi sampai meremehkan orang tua. Dulu ingat waktu kecil siapa yang merawat? Bahkan ketika dikandung, dilahirkan, disusui, disekolahkan, dibimbing, diarahkan, itu berkat jasa siapa? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ingat, kalau sudah sukses jangan melupakan daripada orang tua. Kenapa? Dalam kesuksesan kita ada doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Ibu, bapak, ketika kita sedang dikandung itu semua mengharapkan kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tetapi karena kalau sudah lama-lama sudah dewasa, ada faktor yang menjadikan dia lupa kepada orang tua atau bahkan meremehkan. Pertama karena kesombongan. Ingat, sombong itu adalah sifatnya iblis. Jangan kita ikuti. Walaupun kita di luaran sudah jadi siapa, menjadi siapa, tetapi tetap kita adalah harus berbakti kepada kedua orang tua, betul? Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua tidak bisa dia sudah menjadi sukses ataupun belum menjadi sukses lupa kepada orang tua, nggak bisa. Walau bagaimanapun kita ini harus tetap berbakti, menghormati. Karena orang tua bagaimanapun adalah yang melahirkan kita. Tidak mungkin kita ada di dunia ini kalau tidak ada orang tua. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan lah yang menjadikan kita biasanya malu punya orang tua tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ingat, dulu ada peristiwa yang sampai anak itu meremehkan orang tua. Ada yang tahu nggak kisahnya? Apa? Wah, nanti nih kita lanjutkan nih sama guru-guru gitu. kita sepertinya ya. Iya, tentang Iya. anak yang meremehkan Durhaka orang kepada tua orang ya. tua, Baik, iya. nanti PR ya. Iya. Baik, Iya. tonton sampai habis nih makanya. Baik, Iya. jazakallah khairan katsiran Bunda Tuti, kasih Sama-sama, tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu.
Luar biasa, kita mau lanjut nih belajar bersama dengan Ustadz Maulana. Ustadz, seringkali ya ada anggapan bahwa seorang anak kerja keras gini kan juga buat orang tua. Makanya jadi jarang pulang. Karena kalau pulang nggak punya uang juga orang tua kan kayak ngapain kamu di rumah terus gitu. Kerja-kerja tapi giran keenakan kerja nggak pulang-pulang juga salah lagi anaknya. Tapi apakah uang itu benar-benar bisa menggantikan posisi anak afwan dalam tanda kutip gitu ya? Atau gimana nih kalau keadaannya seperti ini Ustadz? Mohon tausiahnya. Maaf kepada semuanya anak-anak dimanapun berada. Teguran juga buat saya pribadi dan kita semua. Ingat, waktu bersama orang tua itu terbatas. Ulangi, terbatas. Makanya solusi yang terbaik buat semua anak, tonton ya Islam Tindak sampai kelar. Dan jangan lupa siapkan catatan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z dimanapun berada, ternyata apa benar uang bisa menggantikan kehadiran kita di sisi orang tua? Bisa ya, bisa tidak. Ulangi, bisa ya, bisa tidak. 1, 3. Bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi Kenapa? Ustadz. Bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi, bisa iya. Ada 5 catatan buat kita semua. Kehadiranmu sangat dibutuhkan. Apa Bu? Kehadiranmu sangat dibutuhkan. Kehadiranmu sangat dibutuhkan. Karena di sini ada nilai bakti. Apa Bu? Ada nilai bakti. Berada di sisi orang tua. Makanya Imam Al-Ghazali, salah satu bakti anak kepada orang tua tidak jauh dari sisi orang tua. Tidak jauh dari sisi orang tua. Kecuali kalau orang tua menugaskan. Kecuali kita ditugaskan orang tua, itu iya aja, boleh. Tapi kalau selama belum ditugaskan, kita harus standby. Yang ketiga, uang adalah hanya alat. Alat untuk membahagiakan orang tua. Tapi dirimulah yang sumber kebaikan itu. Sumber kebaikan itu, kebahagiaan itu adalah dirimu. Uang itu alatnya. Dan waktu kepada orang tua itu, maaf Bu, tidak akan bisa berulang. Tidak akan bisa berulang, tidak bisa tergantikan. Makanya yang kelima, mohon maaf, jadikan uang itu sebagai media buat kita untuk ajang silaturahmi, sebagai untuk penyambung. Bisa kan Bu, kita bayarin orangnya untuk bakti sama orang tua kita dengan cara mengurusnya. Tapi beda. Karena kalau kita itu dari dalam. Kalau orang yang kita suruhnya jagain dari uang. Jadi tetap sebenarnya nggak bisa uang menggantikan posisi. Ya sama. Tapi memang dengan uang bisa menjalin silaturahmi. Ya, tapi boleh sama juga. Orang tua, kewajiban mendidik anak adalah orang tua. Guru itu cuma alat sebenarnya. Baik jazakallah. Tetap yang diminta pertanggungjawabannya adalah Orang tua terhadap anaknya. bukan guru ya. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah Ustadz Syam, Siap. ini kalau kaum liberalis nih berbicara Kaum liberalis. liberalis ya, waktu adalah uang. Karena kalau Yeah. liberalis itu kan benar hitung-hitungan banget nih. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu Yeah. kan. 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. Gitu kan. Kalau orang Arab, al-waktu kas-saif. Oh, ibunya ketawa Waktu sih. bagaikan pedang, karena memang kan suka perang gitu. Ah, Jadi gitu. tergantung gitu. Ya kan gitu. 11 kali 11 berapa Ustaz? Enggak Berapa usah, ya? enggak usah dijawab. Nah, tapi kalau dalam pandangan Islam itu waktu adalah bakti. Itu gimana sih sebenarnya Ustaz? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti, beribadah, menjadi abid, menjadi seorang hamba. Tapi dibahasnya setelah yang satu ini, jangan sekarang. Oke lah kalau begitu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.